Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafid Nasurin dalam perkuliahan Masail Fikih. Nah, di sini saya bertugas sebagai pemateri akan menyampaikan materi mengenai mekanisme transaksi pada jual beli vending machine. Nah, apa sih itu vending machine? Vending machine adalah sebuah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman, atau produk lainnya. Nah, layaknya penjual asli, mesin ini akan sendirinya mengeluarkan barang yang akan kita inginkan setelah kita membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas. Nah, mekanisme atau cara transaksi pada menggunakan saat kita menggunakan vending machine atau mesin otomatis itu sebenarnya sama saja dengan cara melakukan transaksi melalui mesin ATM. Nah, cuma perbedaannya pada vending machine itu kita mengeluarkan minuman atau makanan ringannya itu dari slot bawah, sedangkan mesin ATM itu mengeluarkan uangnya melalui slot tengah. Nah, layaknya penjual asli, mesin ini bekerja seperti layaknya manusia yang akan mengeluarkan barang yang kita inginkan dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas ke dalam mesin dan mengikuti langkah-langkah yang telah ada, dan secara otomatis mesin itu akan mengeluarkan produk yang kita inginkan. Nah, mengenai bagaimana cara melakukan transaksi jual beli minuman atau semacamnya menggunakan vending machine, itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Masukkan uang kertas atau uang logam sesuai dengan harga minuman yang kita inginkan. Nah, kedua, pilih salah satu jenis minuman yang tertera di vending machine sesuai dengan harga yang kita inginkan. Yang ketiga, tekan tombol berkode minuman tersebut. Nah, yang keempat, tunggu beberapa saat, kemudian biarkan vending machine itu bekerja sendirinya. Nah, yang terakhir, ambil minuman dalam tempat yang sudah disediakan oleh mesin untuk pengambilan barang. Nah, simpel bukan? Namun demikian, ada juga masalah yang timbul ketika seseorang melakukan transaksi menggunakan vending machine. Nah, apa saja masalah tersebut? Yaitu antara lain, yang pertama, ketika seorang konsumen melakukan transaksi, tetapi barang yang diinginkan konsumen tersebut itu tidak layak atau kadaluarsa. Nah, itu kita kesulitan untuk mengkomplain barang tersebut karena yang kita komplain itu mesin, maksudnya tidak ada yang menjaga. Nah, itu menjadi salah satu masalah saat kita melakukan transaksi jual beli di vending machine. Dan masalah yang kedua yang sering dialami juga pada seorang konsumen di vending machine itu yaitu ketika sebuah konsumen ingin membeli barang, uangnya sudah masuk, tetapi kemudian barang yang dia inginkan itu tidak keluar. Nah, itu juga menjadi masalah yang banyak kita alami saat kita ingin membeli sesuatu di dalam vending machine. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai mekanisme transaksi pada jual beli vending machine. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanda, untuk penerapan URF pada transaksi pada vending machine. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Nuraini Fazrin, NIM 18220672, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Hafid Nasruddin tentang penerapan URF pada transaksi vending machine. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke dalam penerapan URF pada transaksi vending machine, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu URF. Nah, URF itu merupakan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang mana sudah populer di kalangan masyarakat umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, untuk kebiasaan-kebiasaan ataupun tradisi ini dapat berupa perkataan ataupun perbuatan. Seperti itu. Nah, para ulama usul fiqh itu mengatakan bahwa suatu URF itu dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara apabila telah memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah URF bersifat umum. Jadi, apa yang dimaksud dengan URF bersifat umum ini? Di mana suatu masalah yang akan diselesaikan dengan URF itu benar-benar mencakup keseluruhan, jadi bersifat umum, bukan bersifat individual, seperti itu. Yang kedua ada URF memasyarakat. Nah,
urf masyarakat ini memiliki arti bahwa urf yang akan dijadikan sandaran hukum ini telah ada lebih dulu sebelum kasusnya muncul, sebelum kasus permasalahan itu muncul, seperti itu. Yang ketiga ialah urf tidak bertentangan dengan transaksi. Kemudian yang keempat ada urf tidak bertentangan dengan nas, sehingga nas tersebut tetap dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, lalu bagaimana penerapan urf pada transaksi vending machine ini? Dalam penerapan urf dalam vending machine ini ialah urf yang digunakan termasuk ke dalam urf amali. Nah, urf amali ini ialah merupakan perbuatan biasa atau keperdataan, seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, rukun jual beli yang telah disampaikan, yang telah banyak disampaikan oleh jumhur ulama itu ada 4 hal, ada 4 poin. Yang pertama ada akid, yaitu adanya penjual dan juga pembeli. Yang kedua ada sigot, adanya lafaz ucapan ijab dan qabul. Yang ketiga ada maqut alih, yaitu ada objek atau barang yang akan diperjualbelikan. Yang keempat ada nilai tukar atau uang, seperti itu. Nah, dalam sebagaimana kita ketahui teman-teman, vending machine itu bukan orang yang menjual, jadi tidak memenuhi poin pertama dan poin kedua. Tidak ada penjual dan juga tidak ada pengucapan lafaz ijab dan qabul. Dan tetapi terdapat poin ketiga dan keempat. Nah, vending machine ini yang menjual itu mesin, bukan manusia. Jadi kita tidak bisa mengukur bagaimana mesin tersebut itu menilai kita ridho atau tidak. Akan tetapi pembeli yang akan membeli minuman dari vending machine itu telah diberikan beberapa pilihan untuk mau terus melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Itu diberikan pilihan seperti itu. Nah, jual beli seperti ini itu termasuk ke dalam bai al-mu'atoh. Nah, apa yang dimaksud dengan bai al-mu'atoh? Yaitu ialah jual beli yang dilakukan di mana pembeli tersebut mengambil barang dan membayar tanpa perkataan ijab dan qabul. Nah, sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia memberikannya kepada penjual, kemudian penjual memberikan barangnya, pembeli memberikan uangnya, seperti itu. Nah, transaksi-transaksi seperti ini itu biasanya kita jumpai di mall atau supermarket atau minimarket, tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat yang memang sudah sangat tidak asing lagi dalam kehidupan kita yang saat ini, seperti itu. Nah, lalu bagaimana hukumnya membeli minuman dalam vending machine ini? Itu hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena barang yang dijual itu tidak terdapat unsur penipuan. Barangnya sudah jelas, kemudian barangnya juga bukan barang haram dan juga bukan riba, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan, sebenarnya sah atau tidaknya jual beli itu terdapat yang paling penting ialah saling ridho antara penjual dan pembeli. Nah, keridoan kita memang tidak bisa mengukur bagaimana keridoan antara penjual dan pembeli apabila tidak mengatakan ijab dan qabulnya. Tapi kita manusia di zaman sekarang, ketika kita masuk ke supermarket nih misalnya, mengambil, oh ini ada makanan harganya 7.000, beli nggak ya, seperti itu kan. Kita ambil, kalau kita sudah ambil, kita pergi ke kasir, kita ingin membayar, otomatis kita memang sudah ridho, kita ikhlas untuk membeli barang tersebut, seperti itu. Sama halnya juga dengan kita akan membeli minuman dalam vending machine. Kita lihat, oh di situ ada minuman ini, harganya segini, kemudian yaudah deh saya mau beli, saya masukkan uang saya ke lubang di vending machine itu, otomatis kita keluar, kita mendapatkan minumannya, seperti itu sudah bisa dikatakan kita ikhlas, kita ridho, kita membeli barang tersebut, kita ridho, seperti itu. Jadi di sini penerapan urf pada transaksi vending machine itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan hukum dari transaksi vending machine itu diperbolehkan karena memang pada saat ini kita ketahui bahwa transaksi saja sudah dilakukan secara online banyak. Jadi yang penting itu pembeli tidak merasa
tertipu karena barangnya sudah jelas di situ tidak ada unsur penipuan, jadi di situ disahkan. Kita membeli minuman dari vending mesin itu disahkan karena kita menggunakannya dengan penerapan URF seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah terjadi dalam saat ini seperti itu. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.